Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ba'atsa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a li wa ahba'da syariah wal ghazwah wa ja'ala nutqi wal kalami min risalati da'watil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, ila akhiri ayah. Summa qala aidon, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku, ila akhiri ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nasru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan untuknya. Kita sampai detik ini masih diberikan fasilitas nikmat iman Islam sehat, sehingga kita dapat hadir dalam rangka menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dan tak lupa senantiasa salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabiin, para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, baru kali ini saya hadir di Masjid An-Nasru ini. Kalau saya setiap bulan ngisi di PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam, tiap Jumat pertama. Bapak sudah tahu PTDI. Sebelum itu Pak, saya kenalan boleh Pak ya, sedikit Pak ya. Saya lahir di Manggarai, Jakarta Selatan. Bapak saya orang Madura, ibu saya orang Bandung. Saya sudah punya cucu 5. Usia saya sekarang 56 tahun, lahir 67. Dan saya memang di samping dakwah, penulis buku juga, dan sudah 25 buku saya tulis, dari Islam Kafah buku pertama sampai tentang masalah virus corona menyerang dunia, sebuah konspirasi global penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Nah, sekarang yang akan saya bahas tentang silsilah karakteristik dan sepak terjang bangsa Yahudi. Hamba Allah yang berbahagia, baik. Sepertinya permusuhan umat Islam dengan kaum Yahudi, kaum yang dilaknat oleh Allah, itu tidak akan pernah henti. Sampai kapan hentinya? Sampai kiamat. Kalau Bapak lihat hadis, kiamat tidak akan pernah datang sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kemudian kaum Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu pohon tersebut akhirnya berkata, wahai kaum muslimin, wahai para hamba Allah, perangi dan bunuhlah orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan pohon ini, kecuali pohon Gorkot. Itu pohon yang melindungi kaum Yahudi. Oleh karenanya sudah banyak orang-orang Yahudi di Israel menanamkan pohon Gorkot ini yang jumlahnya cukup unlimited, tanpa batas. Kemudian kalau Bapak bertanya siapa musuh umat Islam yang paling jahat, jawabannya ada di surat Al-Maidah ayat 82.
Allah berfirman, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asroku. Sungguh akan kamu dapati permusuhan yang paling keras terhadap kaum muslimin, yaitu mereka adalah kaum Yahudi dan kaum musyrik. Ini musuh berat umat Islam sepanjang sejarah peradaban manusia. Belum lagi di Al-Baqarah 120 ini cukup populer ayat walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Yahudi dan Nasrani itu selamanya, dalam taukid selamanya tidak akan pernah senang kepada kaum muslimin sebelum kaum muslimin hatta tatabi'a milatahum, mengikuti tata cara kehidupan mereka. Kalau bisa murtad pengennya mereka. Nah itu Bapak Ibu yang berbahagia tentang muqaddimah dari kajian pada pagi hari ini. Baik, kita sekarang berbicara masalah silsilah dulu. Kalau berbicara masalah silsilah, kaum Yahudi yang ada di pentas dunia ini berangkat sejarahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri pertama adalah Sarah, istri kedua adalah Hajar. Istri pertama Sarah ini mempunyai anak Nabi Ishak. Adapun istri kedua Hajar mempunyai anak Nabi Ismail alaihissalam. Kalau dari Hajar istri kedua yang punya anak adalah Nabi Ismail alaihissalam, ujung-ujungnya cuma satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan Bani Ismail, kaum Nabi Ismail, Bani Ismail. Cuma dua Pak kita ini. Adapun kalau dari Sarah istri pertama tadi punya anak adalah Ishak alaihissalam. Ishak punya anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu disebut Israel. Kemudian Nabi Yakub atau Israel ini mempunyai istri 4. Lea, Rahel, Bilha, Zilfa. Dari 4 biang ini punya anak berjumlah 12 orang. 12 orang anak inilah yang disebut dengan istilah dalam Al-Quran Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Siapa saja anak-anaknya? Gad, Asher, dan Naftali, Robil, Sam'un, Lewi, Yahuda, Isyakar, Jabilon, Nabi Yusuf, Bunyamin. 12 anak itulah disebut Bani Israel. Dari 12 anak tadi yang jadi nabi dan rasul hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dari Bani Israel tadi Pak, yang 12 anak hanya Yusuf yang jadi nabi. Kemudian yang paling banyak menurunkan regenerasi keturunan adalah Yahuda. Sedangkan yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel dari Ishak, Yakub, itu anaknya yang paling banyak menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa, yaitu dari yang bernama Lewi. Ini yang Bapak Ibu ketahui. Jadi Pak, nabi kaum Bani Israel jumlahnya 16. Terhitung dari Nabi Ishak alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam 16. Kita 2, Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti 18. Berarti kurang 7. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi,
yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel yang 16 dan nabi-nabi Bani Ismail cuma 2 tadi, Ismail Muhammad. Kemudian yang bukan keturunan Nabi Ibrahim atau yang bukan disebut dengan Nabi Bani Israel dan Nabi Bani Ismail berarti Nabi Adam, kemudian Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, 6 nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita teruskan Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu sudah paham tentang sejarah ketika Yusuf masih kecil dijahati oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuang ke dalam sumur. Alhamdulillah nggak wafat tuh Nabi Yusuf Pak waktu masih kecil. Ditemukan oleh musafir. Kemudian musafir itu ingin minum tadinya, kehausan. Tiba-tiba pas dikerek air dapat dan Yusuf pun keangkat. Akhirnya dibawa di pasar, dilelang dan kemudian dibeli oleh Raja Mesir yang pertama di zaman Nabi Yusuf adalah Abdul Aziz, seorang raja yang punya istri Julaiha. Singkat cerita, besarlah Nabi Yusuf dijadikan bendahara raja karena mampu menakwilkan mimpi-mimpi raja. Kemudian singkat cerita, itu tadi Bapak Ibu, Bani Israel yang bapaknya Nabi Yakub dengan 4 istrinya itu lahir di Palestina. Palestina terjadi kemarau panjang selama 7 tahun. Akhirnya mereka eksodus, hijrah ke Mesir. Kemudian diterima oleh Yusuf. Itu kakak-kakaknya nggak tahu kalau itu Yusuf yang pernah dijahati, tapi Yusuf tahu kalau itu kakak-kakaknya yang pernah dijahati. Tapi Yusuf tidak balas dendam. Singkat cerita, akhirnya diceritakan oleh Yusuf dan akhirnya minta maaflah kakak-kakaknya, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi, Yusuf menyuruh ayahnya supaya didatangkan tinggal di Mesir, yaitu Yakub alaihissalam. Pak, Yakub itu matanya buta, nangis terus. Di Quran ada itu surat Yusuf, masa ayatnya lupa. Nih baju gamis saya, tolong bawa. Wahai anak-anak Nabi Yakub, kakak-kakakku, usapkan ke wajahnya, insya Allah dia dapat sembuh dengan izin Allah. Setelah sehat sembuh Pak, diusap matanya dengan baju gamis Yusuf, maka pergilah semua warga Yakub meninggalkan Palestina menuju Mesir. Baik, ketika awal orang-orang Bani Israel tinggal di Mesir Pak, dengan rajanya Abdul Aziz tadi, suami Julaiha, itu berjumlah kurang lebih 70 orang. Masih sedikit. Kemudian hubungan harmonis antara Bani Israel dengan Raja Mesir masih harmonis hubungannya, interaksi sosialnya. Begitu. Kemudian di situ mereka dihormati orang-orang Bani Israel, dan kemudian karena sudah lama tinggal di Mesir, akhirnya ya terjadi perkawinan dan jumlahnya bertambah banyak menjadi kurang lebih yaitu dari 7.000 orang menjadi 3 juta. Jadi banyak Pak. Singkat cerita, Raja Mesir yang pertama Abdul Aziz wafat, digantilah oleh Ramses kedua. Inilah yang disebut dengan Fir'aun yang dalam Al-Quran. Maaf Pak, Fir'aun itu sebetulnya gelar-gelar raja bangsa Mesir, seperti Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4. Fir'aun juga begitu. Itu gelar raja-raja Mesir yang pernah saya dapati. Arti Fir'aun itu adalah gedung putih.
Kalau begitu, Gedung Putih berarti di dunia ini negara yang mengadopsi peradaban dan kebudayaan Mesir kuno adalah Amerika Serikat. Karena di sanalah adanya Gedung Putih. Baik. Kemudian setelah Ramses kedua ini jadi raja, akhirnya disitulah orang-orang Bani Israel ditindas, dijajah, dan bayi laki-laki yang lahir disembelih, dibunuh. Adapun bayi yang lahir perempuan tidak dibunuh. Ini sejarah, Pak. Kemudian setelah itu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari jajahan Fir'aun laknatullah Ramses kedua ini. Akhirnya singkat cerita Nabi Musa pun membawa kaumnya untuk hijrah dari Mesir pulang ke negerinya asal muasalnya, yaitu negeri Palestina. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui Palestina ini negerinya para nabi. Jadi mayoritas yang lahir di Palestina itu adalah nabi-nabinya dari kaum Bani Israel. Kalau Ismail di Arab, Jazirah Arab, Pak, di Saudi Arabia. Itu adanya bangsa Arab di dunia itu lahirnya dari Nabi Ismail nikah sama perempuan suku Jurhum kedua. Kalau yang pertama nggak solehah istrinya Nabi Ismail, kata bapaknya Nabi Ibrahim, suruh ganti palang pintu, ceraiin. Maka nikah lagi lah Nabi Ismail dengan seorang wanita dari suku Jurhum kedua, dan dari sinilah berkembang bangsa Arab di Timur Tengah dari Ismail, Pak. Baik, kita teruskan. Ketika menyelamatkan kaum Bani Israel, maka jumlahnya sudah banyak, Pak, ya, sudah jutaan, melewati Laut Merah. Akhirnya dengan izin Allah dibelah itu laut, dan Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar. Bapak bisa lihat filmnya ada, judulnya The Ten Commandments. Ini film kurang lebih tahun 60-an, era 60-an. Durasinya 4 jam. Tapi ini film, maaf Bapak Ibu, sutradaranya orang Yahudi. Dalam film itu direkayasa, dipolitisir ceritanya. Mengapa? Iya, masa dalam film The Ten Commandments, 10 perintah Allah, nah si Fir'aun tidak mati, Bapak Ibu. Yang ngejar tentaranya, prajuritnya. Fir'aun tidak ikut ngejar, itu film itu. Berarti ini sudah direkayasa. Kalau lihat surat Yunus ayat 90, wajah bi Bani Israel bakhra fa'atba'ahum fir'aunu wa junudu bagya wa atwa hatta idza atrakahul gharaq. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya melintasi Laut Merah dalam rangka menganiaya, dalam rangka menindas, menjolimi, maka ketika hatta ida atrokal gorok, Musa sudah sampai di tepi laut sana sama kaum Bani Israel, dan Fir'aun berada di tengah-tengah laut dan tentaranya. Hatta ida atrokal gorok, sehingga apa, dia hampir tenggelam, Pak, tuh tenggelam. Surat Yunus ayat 90. Tapi di film itu direkayasa tidak mati. Ini Bapak kalau pengen lihat YouTube aja, buka The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, filmnya. Itu rekayasa ya. Tapi cukup buat pengetahuan kita, pengen tahu saja gitu, Pak. Baik, akhirnya sampai
dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah Pak, pada waktu diselamatkan oleh Allah dari Laut Merah, dibelah dari kejaran Fir'aun, Fir'aun mati, kan ditenggelamkan lagi ke Laut Merahnya. Teknologinya bagus Pak, waktu film teman-teman itu bagus teknologinya. Air menyatu lagi, dibelah jalan darat laut itu. Nah, mau dibawa kemana? Ke Palestina. Di dalam perjalanan Nabi Musa berkata, wahai kaumku, masuklah kamu ke negeri Palestina yang Allah berkati buat kamu. Begitu. Jangan kamu setback, lari ke belakang, yang menyebabkan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Mereka menjawab, wahai Musa, kami tidak akan mau hijrah ke Palestina karena di sana ada orang-orang yang gagah perkasa, kecuali kalau mereka sudah tiada. Siapa Pak yang dimaksud dengan orang-orang yang gagah perkasa ini? Yaitu tentara Jalut. Supaya pergi dulu ke Jalut, wahai Musa, baru kami akan hijrah ke Palestina. Begitu. Kamu aja berdua dengan Harun bersama Tuhanmu ke Palestina. Kami menanti di sini saja. Itu Pak, perjalanan di padang Tih. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, pisahkan kami dengan orang-orang Bani Israel yang fasik. Maka pun doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Maka sebagai hukuman, maka orang-orang Bani Israel yang disuruh hijrah ke Palestina melewati padang Tih, maka dia disesatkan oleh Allah di padang Tih selama kurang lebih 40 tahun. Mereka muter-muter kebingungan di padang Tih Pak. Itu ancaman, hukuman. 40 tahun kesasar Pak. Ayu Ting Ting aja salah alamat aja ya Pak ya. Sampai buat lagu tuh Ayu Ting Ting salah alamat. Ini 40 tahun nyasar di padang Tih. Coba. Luar biasa. Disinilah terjadi proses kristalisasi terhadap kaum Bani Israel yang tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Apa yang terjadi? Pertama, ketika dia sudah menyeberangi Laut Merah, melewati satu kaum, yaitu namanya kaum Funisia. Kaum Funisia ini menyembah berhala Pak. Akhirnya orang-orang Bani Israel itu ngomong sama Nabi Musa. Apa ucapannya? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama ilahum alihah. Hai Musa, tolong buatkan kami satu Tuhan saja, gak usah banyak-banyak, sebagaimana mereka orang-orang Funisia yang mempunyai beberapa Tuhan. Begitu, minta dibuatkan Tuhan Pak, buat disembah. Kemudian apa jawab Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Tuhan kamu itu Allah. Mengapa kamu minta dibuatkan Tuhan lagi? Buat apa? Kata Musa. Ini karakternya sudah jelek Pak. Akibat apa? Jajahan Fir'aun tadi. Suruh nyembah Fir'aun. Waktu di Mesir itu. Waktu belum diselamatkan oleh Nabi Musa kan dia dijajah. Suruh nyembah Fir'aun. Minta dibuatkan Tuhan. Luar biasa. Kisah ini Pak, Bapak bisa lihat. Tadi minta dibuatkan Tuhan surat 7, 138. Kalau tadi proses nggak mau ke Palestina karena alasan ada orang-orang yang gagah perkasa, kaum Jabarin, Bapak bisa lihat surat 5 Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Nah akhirnya singkat cerita Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu
Itu tadi Pak yang saya sebut the Ten Commandment, 10 perintah Allah ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Nabi Musa pun berwasiat kepada Nabi Harun, wahai saudaraku Harun, jaga ini kaum kita Bani Israel, seperti karakternya udah nggak bener, udah nggak baik. Masa Tuhan mau dibikinin? Pokok jangan sampai sesat aja. Itu pesan Musa Pak pada Harun saudaranya. Siap wahai saudaraku Nabi Musa, kata Nabi Harun. Pergilah Nabi Musa ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi Pak? Ketika Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan the Ten Commandment, 10 perintah Allah, rupanya ada aktor di situ. Aktor brainwashing, pencucian otak, pembunuhan karakter. Siapa? Yang namanya Samiri. Samiri itu Pak, bukan dari Bani Israel, bukan suku Bani Israel. Samiri itu lahir di Samiroh, As-Samiroh. Satu wilayah yang banyak maksiatnya, judi, mabok, zina, menyembah patung berhala. Tidak ada kebaikan di situ. Dan Samiri ini adalah lahir dari hasil perkawinan incest, saudara, antara bapak ibu sedarah Pak. Nikah, kawin, lahir Samiri. Boleh nggak Pak kalau kita perkawinan sedarah? Haram. Kecuali di zaman Nabi Adam, antara Qabil dan Habil. Itu pun disilang. Qabil dengan kembarnya Habil, Habil dengan kembarnya Qabil, disilang. Tapi setelah itu nggak ada lagi pernikahan harus incest, nggak boleh. Ini terjadi, lahirlah Samiri. Jadi kejahatannya unlimited itu negeri Samiroh. Allah marah, Allah murka, diazab oleh Allah negeri Samiroh, As-Samiroh. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur. Penduduknya tewas mati semua kecuali bayi Samiri yang hidup. Maka Allah pun menyuruh malaikat Jibril untuk membesarkan Samiri. Maka dibawalah Samiri di sebuah tempat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril, dan setiap hari diberikan makanan dari langit. Inilah Pak yang akan menjadi cikal bakalnya Dajjal laknatullah, yang Bapak sering baca itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid Dajjal. Ini Samiri Pak yang akan menjadi aktor Dajjal di akhir zaman. Dajjlun. Baik. Apa kata Samiri? Hai kaum Bani Israel, kalian minta dibuatkan Tuhan ya sama Musa, tapi Musa nggak mau. Iya Samiri, Musa nggak mau. Baik, kalau begitu bagaimana kalau aku yang buat? Mau nggak kalian? Mau, mau Pak. Rupanya Nabi Harun kalah wibawa, kalah karismatik dengan Samiri. Kaumnya Bani Israel lebih mendengar Samiri daripada nasihat Nabi Harun. Terus kata mereka, orang-orang Bani Israel, bagaimana caranya wahai Samiri? Kalian kan waktu hijrah dari Mesir melintasi Laut Merah bawa perhiasan emas. Iya, kumpulkan semua perhiasan-perhiasan kalian. Maka dikumpulkan Bapak Ibu emas-emas itu, maka dileburlah dan dibentuk menjadi patung anak lembu, anak sapi. Di dalam surat Toha ayat 88 disebutkan oleh Allah tentang bagaimana cara brainwashing Samiri kepada orang-orang kaum Bani Israel.
Nah ini, setelah jadi Pak patung anak lembu dari emas, maka Samiri berkata kepada kaum Bani Israel, faqulu hada ailahukum. Nah ini, hai kaum Bani Israel, ini Tuhanmu udah jadi nih, sembahlah. Wa ila Musa, dan juga Tuhan Nabi Musa nih sekalian nih, patung ini juga Tuhan Nabi Musa katanya Pak. Fanasia kata Samiri, tapi Nabi Musa lupa akan Tuhannya. Artinya mbok yo ngapain Musa jauh-jauh ke Bukit Tursina? Mbok yo Tuhannya ada di sini, patung anak lembu. Gitu Pak cara Samiri membrainwashing orang-orang Bani Israel. Bener, ada nyembah patung anak sapi. Jadi Pak ini aktornya ini. Kalau hari ini orang-orang Yahudi jahat, kejam, ini aktornya ini, Samiri. Awal kesesatan kaum Bani Israel adalah aktornya Samiri. Baik, ini di zaman Nabi Musa ya. Selesailah 40 hari 40 malam, Musa turun ke padang teh. Setelah turun, kaget Nabi Musa, Bapak Ibu, melihat kaum ini sudah menyembah patung anak sapi, anak lembu. Langsung yang dimarahi siapa? Nabi Harun. Dijenggut kepalanya, dipegang jenggotnya, mau dipukul oleh Nabi Musa atau Harun Pak. Saking marahnya, diamanahkan supaya jangan sesat. Kok jadi sesat nyembah patung berhala? Terus kata Nabi Harun, wahai anak saudaraku, hai Musa, sabar, tenang, kamu jangan emosi sama saya. Gimana nggak emosi? Orang engkau biarkan menyembah anak sapi. Bukan saya. Lantas siapa yang membuat mereka sesat? Tuh aktornya Samiri. Langsung Pak Musa negur Samiri. Betul hai Samiri, kamu yang telah menyesatkan kaumku Bani Israel sehingga dia menyembah anak sapi? Iya betul Musa. Aku lebih pintar, aku lebih hebat daripada kaum Bani Israel yang bodoh-bodoh itu. Aku ambil sebagian jejak Rasul, ajaran Rasul, dan sebagian aku lempar. Demikianlah hawa nafsuku memujukku aku seperti itu. Itu jawaban Samiri Pak. Ini ada di Quran surat Toha. Dari Bapak baca ayat 85 sampai ayat yang ke-97 di Toha, surat Toha, surat 20 ada. Akhirnya Musa marah, mana patung itu? Diambil Pak, patung anak sapi dibakar oleh Nabi Musa, kemudian abunya dilempar, dibuang ke Laut Merah. Akhirnya Samiri pun oleh Nabi Musa diusir jauh-jauh. Diusir Pak. Ketika diusir apa? Allah mengajab Samiri dengan satu penyakit kulit. Karena dalam surat Toha ayat 97, jangan kau sentuh tubuhku, kulitku, kata Samiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, dia dikasih ajab penyakit kulit yang cukup menular Pak, signifikan penyakitnya. Tuh. Sekali lagi, Bapak baca surat Toha 20 ayat 85 sampai 97. Kisah itu ada. Baik, ketika Samiri pergi, kaum Bani Israel terpecah belah menjadi 3 kelompok. Bani Israel Saduki, Bani Israel Parisi, Bani Israel Essenes. Itu Saduki, Parisi, Essenes bahasa Ibrani kuno Pak. Artinya apa itu Bani Israel Saduki? Bani Israel yang akan cikal bakalnya nanti menjadi kaum ateisme, sosialisme, komunisme. Kalau di Indonesia PKI. Nih, Saduki
yang nggak percaya sama Allah, hari kiamat, surga neraka, kitab-kitab nggak percaya, kitab suci dari Tuhan, itu Saduki. Yang kedua Bani Israel yang Parisi, dari ahli kitabnya, para ulamanya dari kaum Bani Israel, tapi sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, menyimpang dari Taurat. Dan yang kemudian yang bagus yang satu ini, Bani Israel Essenes, Bani Israel yang mana hidupnya di padang rumput yang luas. Kemudian konon sejarah menyatakan akan lahir nabi dari Bani Israel Essenes yang militansi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Pak, Nabi Isa alaihissalam nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Muhammad SAW nabi terakhir dari Bani Ismail. Dus sekaligus Nabi Muhammad penutup para nabi, khotaman nabiin. Baik, kita teruskan Pak. Jadi ternyata Bani Israel pecah, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman Essenes, yang kafir tadi Saduki dan Parisi. Berkembang terus Pak. Mana dalilnya? Surat 61 Sof ayat 14. Terpecah beriman dan kafir. Baik. Kemudian singkat cerita, ini sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa? Sampai 35 stop tanya jawab. Oh, gitu. Nanti kalau Bapak kesan pertama menggoda, kedua terserah Anda ya, dikata. Kalau Bapak ingin memiliki buku ini, nanti pesan aja sama Pak Jaya, Ustadz Jaya. Infaknya Rp100.000. Baik, kita teruskan Pak. Ini sebetulnya Pak Samiri kemana sih Pak Samiri perginya? Dalam catatan sejarah, dalam proses yang berkepanjangan, bersekian-sekian abad, Samiri itu larinya untuk meluaskan ajarannya itu ke benua Amerika. Maka Bapak jangan salah, Amerika itu disebut negeri paman Sam. Sam itu kependekan dari Samiri. Inilah yang akan menjadi cikal bakal Dajjal. Bukan cok gali cok Pak, betul. Bukan cok gali cok ini. Ilmu Islam itu luas. Ada manuskrip, ini yang mungkin Bapak belum paham manuskrip ini. Jadi ketika Islam di Cordoba Spanyol itu hancur, kalah sama orang-orang kafir, itu buku-buku Islam Pak dibuang ke Sungai Tigris. Jadi lautan tuh air itu, tinta. Sebagian dibakar, sebagian diambil ilmu-ilmu yang tersembunyi. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, dia periwayat hadis paling banyak sahabat Nabi. Nggak semua hadis sama Abu Hurairah diekspos, karena kalau diekspos dia akan dibunuh. Oh ternyata yang nggak diekspos tuh tentang hadis-hadis akhir zaman yang berkaitan dengan negeri paman Sam tadi, Rusia yang membuat apa, itu disebut pada hadis itu. Bapak lihat di YouTube tentang sejarahnya itu. Karena udah banyak video tentang pengetahuan di YouTube, literaturnya. Udah bunyi, cepet amat ya. Ini baru silsilah Pak, belum karakternya dan sepak terjangnya. Baik, singkat aja cerita karakternya Pak. Pertama, kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh nabinya, durhaka dan melampaui batas. Surat Ali Imran 112. Yang kedua, minta dibuatkan Tuhan. Surat 7 138. Yang ketiga, minta melihat Allah. Surat 2 ayat 55. Yang keempat, membangkang terhadap hukum-hukum Allah dan menyembah anak sapi. Surat 2 ayat 93.
Yang kelima, meyakini Allah punya anak yaitu Uzair, surat 9 ayat 30. Yang kelima, menjadikan rahib-rahibnya tokoh agamanya sebagai Tuhan selain Allah, surat 9 ayat 31. Yang ketujuh, selalu memadamkan cahaya agama Allah, yaitu surat 9 ayat 32. Yang kedelapan, makan harta orang lain dan menghalangi manusia dari jalan Allah, surat 9 ayat 34. Kemudian yang ke-9, karakternya melanggar janji, suka melanggar janji sering, surat 2 ayat 65. Ke-10, selalu membuat kemungkaran, surat 5 ayat 79. Yang ke-11, tolong menolong dengan orang-orang kafir, surat 5 ayat 80. Yang ke-12, banyak menuntut hak dan tidak mengerjakan perintah Allah, surat 2 ayat 61. Yang ke-13, mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar masuk surga, yang lain tidak masuk surga, surat 2 ayat 94. Yang ke-14 adalah yaitu tidak senang terhadap umat Islam, surat 2 120. Yang ke-15, merubah kitab Allah, isi dirubah-rubah, yaitu surat 3 ayat 78 dan surat 2 ayat 79. Yang terakhir, yang ke-16, karakternya menuduh Allah itu pelit, kikir, dan selalu menyurutkan api peperangan dan selalu membuat kerusakan di muka bumi, surat 5 ayat 64. Itu karakternya. Terus sepak terjangnya Pak, dibaca aja cepet ya, yaitu dalam gerakan Freemasonry yang membuat Adam Bishop ini. Yang pertama, hakim, membunuh nabi dan merusak ajarannya. Yang kedua, sada, ini bahasa Ibrani ya, yaitu membuat berbagai isme dan agama baru. Yang ketiga, parokim, yaitu membentuk gerakan yang bertentangan antara iptek dan Islam, artinya ilmu disekulerkan. Yang keempat, libarim, merusak generasi muda dengan 7S, sex, song, sport, shirt, style, statement, system. Yang kelima, babil, yaitu memupuk azas kebangsaan dan menjaga kemurnian bangsa Yahudi. Yang keenam, onan, mengekang pertumbuhan bangsa goyim. Apa bangsa goyim? Bangsa selain Yahudi. Kemudian yang ketujuh, protokol, yaitu menguasai dunia di bidang Ipolek, Sosbud, Hankamnas, dan Hukpen, dan lain-lain. Yang kedelapan, gorgah, merusak dan menjerumuskan para pemimpin dunia dan orang-orang terhormat dengan 3H, harta, tahta, wanita. Sekarang ada tambahannya Pak, harta, tahta, wanita, Toyota, onta, kuota, kereta, cinta, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah plotisme, menyesatkan para tokoh agama dengan cara brainwashing, cuci otak. Dan terakhir yang 10, gerakan Freemasonry, sepak terjangnya dari Yahudi ini adalah menciptakan tata kehidupan dunia menjadi sekuler, liberalisme, dan menjerumuskan umat manusia terjerat riba. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktu. Jadi semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Pak Ustaz telah memaparkan, menyampaikan. Mungkin kurang puas nanti di lain waktu insyaallah dipuasin. Beli bukunya gitu. Beli bukunya. Masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertanya seputar karakteristik dan sepak terjang bangsa Yahudi, kami persilakan. Kayaknya Pak Wisnu ini yang membuka. Biasa nanya ya. Ini menarik Pak Ustaz. Tapi karena waktu ya Bapak sampaikan ujungnya historis materinya. Bangsa Yahudi. Sebetulnya yang menarik justru perjalanan orang-orang Yahudi setelah dia dijajah di mana-mana
dengan pandangan anti Semit, kemudian mencari tempat bersembunyi yang aman. Kemudian oleh keturunan Samir yang namanya Inggris Prancis, termasuk ide awal dari David Ben-Gurion sama Ben-Gurion, termasuk Theodor Herzl dan Zionisme. Israel. Zionisme itu kan kayak Turki waktu keluar dari Ottoman. Anak-anak muda nasionalisnya ingin bikin Turki negara sekuler. Ini Israel juga demikian. Israel waktu itu kan dikasih tanah di Uganda. Iya, benar. Tapi keturunan Samir yang namanya Inggris Prancis tadi gampang. Iya. Bukan saja di tanah Palestina. itu Palestina. Ini nanti juga persoalan waktu Bapak cerita. Sebetulnya saat 12 anak Yakub ini ada di Palestina, tanah Palestina. Waktu itu kan bukan Palestina, tanah Kanaan. Karena Palestina itu baru nama-nama baru. Iya, betul. Itu sebetulnya sudah ada orang Palestina. Karena kita sedang disesatkan oleh opini global opinion bahwa yang namanya Filistin, orang Palestina adalah Filistin yang asalnya dari Pulau Kreta. Padahal orang Palestina sekarang ini adalah ada darah Arabnya. Iya. Sehingga mereka Israel mengklaim ya kalau Israel tinggal di mana, begitu dulu tanahnya dia sendiri, anak-anak Yakub. Jadi nanti di nasionalis Zionisme ini justru kisah mulai menarik, Pak. Karena yang namanya Yahudi ortodok itu sebetulnya nggak mau kembali ke Palestina, Betul. nggak mau kembali ke Israel. Iya. Sebelum sang Mesias datang. Iya. Waktu itu kan sudah bilang ini ada Mesias datang, Nabi Isa, tapi nggak diakui, bukan? Lah yang ingin memasukkan Israel sebenarnya Inggris sama Prancis. Betul. Karena orang Yahudi itu kalau dia sudah kembali ke Israel di Amerika, aturan agamanya nggak boleh lagi dia kembali ke Amerika. Iya. Sehingga kenapa orang Israel itu selalu kecil ya tadi, orang Israel itu kan sombong. Hanya boleh yang masuk itu yang punya nasab dari Israel atau orang yang mau convert ke Yahudi, tapi syaratnya berat. Jadi harus nanti terus mulai muncul kitab-kitab Talmud yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di sini. SK Najim. Nah, Najim kayak gitu itu sebetulnya ceritanya menarik. Jadi sebetulnya kalau yang Bani Israel mungkin bisa disalahkan terkait dengan masalah negara Israel Palestina ini. Nggak maksud saya tidak akan cerita kayak ceramah kedua. Tapi kalau tadi Bapak sampai masuk ke sana seperti dalam buku ini, mungkin akan lebih menarik. Iya. Karena waktu sih Pak dibatasin sama Pak. Iya, waktu. Dan terbaik tadi kalau saya kasih infak untuk buku ini. Iya. Makasih Pak. Iya. Ya, jadi nasional Zionisme itu yang sebetulnya biar masalahnya sekarang. Iya. Nah, nanti termasuk cerita kenapa bangsa-bangsa Arab sangat cuek terhadap nasib Palestina. Ada apa? Misalnya wilayah Al-Qurannya atau memang sudah diramalkan nanti. Ya, sedikit saya tambahin Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, jadi karena kekafirannya maka mereka dijajah oleh 5 bangsa besar, Asyur, Persia, Romawi, Yunani, dan Babilonia. Kemana? Ke utara Eropa. Berapa abad dijajahnya? Kurang lebih 12 abad. Terdiaspora, nggak punya wilayah. Oh, Bapak paham tuh. Kemudian setelah itu karena sudah lama tinggal 12 abad, terjadilah asimilasi. Lahir 7 bangsa besar dari rahim Yahudi. Belgia, Belanda, Prancis, Portugal, kemudian Inggris, Spanyol, dan Jerman. 7 bangsa ini Bapak Ibu lahir dari rahim Yahudi. Nah, anak-anak Israel yang terusir disebut dengan Berit. Itu bahasa Ibrani kuno. British, jadi Britania, Inggris. Oh, berarti biangnya Yahudi adalah Inggris. Karena ini itu nenek moyang Yahudi yang hilang. Maka disebut dengan bahasa ininya Saksos. Negeri Inggris tadi. Mengambil dari Nabi Ishak. Nah sekarang Pak Yahudi ini terbagi 4 sebetulnya. Yahudi Kabalah, Yahudi Eskanajim, Yahudi Mizrahim, Yahudi Spardim. Dari sekian, kalau Yahudi Kabalah itu Yahudi yang mempelajari ilmu sihir dan penyembahan
iblis, setan, Lucifer pembawa cahaya, gitu Pak ya. Alhamdulillah ini ada Bapaknya Pak sejarah. Tuh. Yang membuat negara Israel di Palestina itu Yahudi Ashkenazim. Memang betul, tidak semua orang mau ke Palestina karena udah enjoy di Eropa. Maka di sini orang-orang yang tidak mau hijrah pindah eksodus ke Palestina, maka dibantai oleh Hitler. Tapi kita suka salah. Kita harus berterima kasih sama Hitler. Karena Hitler itu telah membantai orang Yahudi. Bukan begitu Pak. Justru Hitler itu membantai orang-orang Yahudi yang tidak mau ke Palestina. Udah capek-capek dibuat konferensi Yahudi internasional tadi oleh Theodor Herzl, sampai membuat buku Judat State negara Yahudi. Kan gitu. Sampai dia datang ke Khalifah Abdul Hamid kedua. Waktu itu belum hancur Turki Utsmani Pak. Diiming-iming, diminta kata Herzl, tolong berikan kami tanah Palestina buat kami orang-orang Yahudi yang terdiaspora. Abdul Hamid nggak mau Pak. Bahkan diiming-iming dengan 150 juta pound sterling. Nggak mau Pak. Tuh, disogok Pak. Akhirnya marahlah si Theodor Herzl itu. Dia seorang Hongaria yang mati di Austria. Pada tahun 1917 terjadi perang. Kekalahan di pihak Khalifah Turki Utsmani yang berperan Prancis dan Inggris. Jadi Pak, setidaknya ada 3 poin berdirinya Israel di Palestina. 1, karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji dalam suhuf Nabi Ibrahim, apa ya? Bukan hanya kitab Jabur, Taurat, Injil, Quran, suhuf Nabi Ibrahim juga itu wahyu Allah. Sufi Ibrahim wa Musa. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, keturunan anak-anakmu dari Bani Israel dan dari Bani Ismail aku tempatkan di Palestina. Maka ibu betul ketika dikasih Uganda nggak mau nolak. Yang nolak adalah orang-orang itu tadi Yahudi Eropa Timur. Nggak ada historisnya. Kami Palestina. Makanya melalui orang-orang Inggris itu kan kalah Pak sama Jerman. Dia minta tolong sama Hetzman, Profesor Hetzman, supaya membuat apa mesin-mesin senjata. Akhirnya dibuatkan Pak. Diserang lagi Jerman. Akhirnya berterima kasih, maka dengan cara tadi diberikanlah tanah Palestina buat orang-orang Israel. Yang kemudian adalah resolusi PBB yang tadinya eksodusnya 56.000 orang ke Palestina. Dengan adanya resolusi PBB, maka semua eksodus besar-besaran ke Palestina. Yang tadinya akhirnya apa? Melalui peperangan, Mesir kalah, Arab kalah, pembantian umat Islam oleh Yahudi itu. Akhirnya makin banyak Pak. Yang tadi petanya luas jadi sedikit tuh. Itu gara-gara resolusi PBB. Lobby negara-negara orang-orang Yahudi tadi di Eropa. Kemudian Beaufort, perjanjian Beaufort Pak ya. Nah itu Beaufort. Yaitu memberikan tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Nah gitu. Dan ternyata Pak Allah masih sayang. Diturunkan Nabi Isa terakhir Bani Israel. Inti ajaran Nabi Isa adalah mengembalikan domba-domba yang hilang. Tapi dirubah Pak bunyi itu, mengembalikan domba-domba yang sesat. Kita yang dianggap sesat oleh orang Kristen. Itu Pak, padahal bilang. Jadi kalau aktor brainwashing orang Bani Israel Yahudi di Musa itu Samiri. Kalau aktor brainwashing di zaman Nabi Isa adalah Saul. Saul ibunya Yunani, bapaknya Romawi. Jadi murid Nabi Isa nyeleweng Pak, nggak mau. Akhirnya dirubah-rubah tuh kitab. Dibuatlah agama Katolika oleh Saul murid Nabi Isa, agama untuk umum. Maka oleh Saul dibuat lagi apa ajaran akidah mereka, yaitu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sejarahnya. Ini Saul kalau aktor Bani Israel yang Nasrani itu. Nah akhirnya waktu itu Islam datang dengan Rasulullah
Ada kekuatan dunia, Persia dan Romawi, timur dan barat. Tapi Islam umatan wasaton, nggak terperangkap oleh dua ajaran. Akhirnya di situ kolablah agama Katolik di Eropa. Maka Paus Clement kedua mencari dunia baru. Disuruhlah Spanyol dan Portugis dengan Columbus 19 yang menemukan benua Amerika. Salah Pak, yang menemukan benua Amerika bukan Columbus, tapi adalah orang-orang Afrika Barat yang jauh udah masuk Islam duluan. Makanya kalau Bapak lihat, orang pertama kali masuk Islam di benua Amerika adalah orang-orang suku Indian di utara Amerika. Sampai sekarang ada bahasa-bahasa Arab di sana. Wah, kata Allah kan, watilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan dan kehancuran suatu bangsa dipergilir. Akhirnya apa? Columbus ini Pak membawa apa? Virus. Pas datang Amerika Utara kaget, kok ini ibadah orang Islam disuruh murtad. Ada apa? Orang-orang yang sakit di sana dikasih virus cacar. Bukan semua malah mati Pak. Itu jahatnya Columbus. Itu tentara tempel, tapi sebelumnya bukan salib, tapi Yahudi sebetulnya itu Pak. Cuman labelnya salib. Nah itu. Nah di sini. Makanya Pak, waktu kalau negara Amerika itu sebetulnya negara yang memang buat Dajjal untuk membuat rencana. Kayak corona kan Dajjal juga itu. COVID, coronavirus Dajjal. Ketika WTC dibom oleh pesawat Pak, tahu nggak Pak? Pesawat itu punya nomor seri Q33NY. Kalau Bapak tulis Q33NY dengan huruf wedding, Pak ya, itu akan melambangkan Q itu pesawat, 33 dua buah gedung kembar, WTC Pentagon. M-nya itu tengkorak manusia, artinya dihantam Pak, jadi mayat yang ada di gedung itu. Kemudian Y-nya bintang David, benderanya Zionis. Tuh nomor seri pesawat yang menabrakkan waktu kasus di Amerika, Pentagon dan WTC. Ada nomor serinya. Dan ketika Adam Bishop itu tokoh moderatnya yang membuat Protocol of Zion. Ini luar biasa ngerinya Pak dia. Ya. Nah, ketika jadi maka sesuai dengan 1 Mei hari buruh, hari komunis sedunia. Nggak lama 1 Juli 14 Juli 1776 diproklamasikan negara Amerika dengan ditandai uang $1. $1. Bapak maaf Ibu, $1 onek dolar kalau dibalik itu our dojal. Kami dajal. Uang cebanan Pak, uang cebanan kita ini kalau Bapak lipat itu ada gambar piramid. Jadi banyak simbol-simbolnya. Angka 666 itu simbol Dajjal, Illuminati itu. Maaf Bapak Ibu, saya mau tanya, jumlah ayat dalam Al-Quran berapa? Salah. Mungkin kalau surat 114 surat, betul. Juz 30 juz, betul. Ayat Bapak jarang ngitung. 666 itu simbol Dajjal. Yang betul Pak 6236. Bukan 66, 6236. Pernah gitu nggak kalau 6666? Hitung deh nanti kalau Bapak lagi iseng nih, sama-sama. Al-Baqarah 286, Al-Fatihah 7 ayat gitu kan, Ali Imran 200 ayat. Terus saja An-Nisa 176 sampai Anas 6 ayat. Itu totalnya 6236. Kalau 6666 itu banyak korupsinya itu. Oke. Contoh dilanjut di rumah berkah. Ibu mau bertanya? Enggak ya, dilanjut di rumah berkah. Masalah bareng. Baik, terakhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Kiai untuk berdoa. Ya, Bu, mari kita berdoa untuk pembelaan kaum muslimin yang terzalimi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alafa baina qulubihim wa asli data bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladina yasuduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliyaika. Allahumma khalif baina kalmihim wajjal baina aqdamihim wa anjil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qawmil mujrimin. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kami dan kaum mukmin dan mukminat serta muslimin dan muslimat, dan satukanlah di antara hati-hati mereka, dan selesaikanlah segala masalah yang terjadi di antara mereka kaum muslimin, dan tolonglah mereka kaum muslimin dari musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah ya Rabb kami, laknatlah orang-orang kafir dari ahli kitab yang berpaling dari jalanmu, yang mendustakan rasul-rasulmu, serta yang memerangi para wali-walimu. Ya Allah ya Rabb kami, kacaukanlah strategi mereka orang-orang kafir, dan hancurkanlah persatuan mereka, dan timpakan atas mereka bencana yang engkau tidak akan mencabutnya lagi dari kaum pendosa itu. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro innaka intadarhum yudil ibadaka wala yalidu ila fajiran kafaro. Ya Allah ya Rabb kami, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka orang kafir tinggal di atas bumi, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang soleh, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafirnya. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas syahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah ya Rabb kami, yang telah menurunkan kitab yang sucinya dan yang menjalankan awan serta mampu mengalahkan musuh-musuhnya, maka ya Allah hancurkanlah mereka musuh-musuh Islam, dan tolonglah kami terhadap mereka ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wala haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.